Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan selamat berjumpa di seminar online Gentle Ghost. Sebelum kita akan mulai seminar online hari ini, berikut saya akan share sebuah video. Kita saksikan bersama-sama. Gentle Ghost adalah lembaga pendidikan di pengembangan diri yang berada di Kota Malang, tepatnya di Jalan Adik Masudani nomor 26. Di tengah pandemi COVID-19, Gentle Ghost mengeluarkan program baru. Dimanapun Anda berada, Anda bisa menstimulasi putra-putri Anda. Program baru tersebut adalah edukasi online untuk anak-anak terbuka, untuk anak-anak di semua kota di seluruh Indonesia. Pembelajaran yang menarik, interaktif, dan komunikatif dengan pembelajaran dengan durasi 30 menit setiap sesinya, dengan pertemuan 1 minggu 1 kali, dengan biaya 200.000 tiap bulannya. Adapun program edukasi online antara lain bina bicara, holistik, karakter, dan komputer. Cara daftarnya mudah sekali, langsung hubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Bisa juga dilihat di Instagram Gentle Ghost dengan nama Gentle Ghost Malang. Dimanapun Anda berada, prepare your kids for the future. Mari kita siapkan masa putra-putri kita untuk masa depannya. Bersama saya, Niko, sebagai moderator hari ini. Sebelum kita mulai untuk seminar sore ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon bagi para peserta untuk videonya bisa dibuka terlebih dahulu untuk semuanya. Kita akan foto bersama. Bagi peserta yang videonya masih dimatikan, mohon bisa dibuka sebentar. Kita akan foto bersama. Oke, terima kasih yang sudah membuka. Kita akan foto bersama. Akan saya capture untuk fotonya. Akan saya hitung ya. Oke, akan saya hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, bikin sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita akan foto sekali lagi. Sebentar, saya simpan. Oke. Kita akan foto sekali lagi. Baik, bisa ganti gaya. Satu kali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kembali menginfokan bagi peserta, mohon untuk mematikan atau mute suaranya demi kelancaran jalannya seminar online sore ini. Bila ada pertanyaan, bisa dituliskan di fitur chat, dan pertanyaan yang tidak terjawab dikarenakan waktu telah habis akan kami tindak-lanjuti via WhatsApp. Baiklah, saat ini kita akan mulai seminar online Gentle Ghost dengan tema lepas dari kecanduan gadget, dan narasumber kita hari ini adalah Saudara Andrew Rian. Beliau merupakan seorang motivator muda dan penulis buku. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Andrew. Silakan Kak Andrew. Halo. Selamat sore ya Bapak Ibu dan adik-adik semua ya. Terima kasih Gentle Ghost sudah mengundang saya sebagai speaker hari ini. Thank you Niko, and thank you juga Pak Andi, prinsipal dari Gentle Ghost. Kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya Gentle Ghost, jadi kita selamatin Gentle Ghost ulang tahun dulu ya. Ulang tahun Gentle Ghost. Thank you juga sudah menjadi medium di mana saya bisa sharing kepada penonton-penonton di acara ini. Terima kasih juga kepada para partisipan dan para penonton karena telah percaya kepada saya untuk berbagi insight hari ini. Sekarang saya lagi berada di Australia, sedang melanjuti kuliah saya, dan sudah jam 7, kebetulan sudah jam 7 malam, jadi saya perlu lampu ini di belakang sorotan supaya muka saya bisa kelihatan. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada teknologi, ya, perkembangan teknologi sehingga saya bisa sharing kepada Bapak Ibu semuanya, walaupun dari tempat yang jauh. Oke, sedikit background dari saya ya Bapak Ibu. Saya masih berumur 18 tahun. Ya. Dan saya sedang berkuliah di University of New South Wales, Australia,
dan mengambil public relations and advertising, ya Bapak Ibu. Doakan ya Bapak Ibu, saya bisa selesai tepat dengan waktu. Di umur 16, saya menerbitkan salah satu buku berjudul The Trigger to Everything, yang menjelaskan gimana caranya sih percaya diri ya sebagai milenial atau sebagai anak kaum muda. Dan saat ini saya juga sedang menulis buku kedua dalam bahasa Indonesia mengenai finance untuk milenial dan anak muda. Nah, saya juga menjadi pembicara di beberapa sekolah dan event-event terkenal, salah satunya Columbia University School Program, dan juga menjadi salah satu coach di Adamku Learning Technology Group. Dan juga roadshow ke beberapa tempat kota-kota untuk mensosialisasikan buku saya. Dan juga membahas gimana sih lepas dari kecanduan gadget. Yang akhirnya, di umur 16 tahun, saya bisa masuk kuliah di University of New South Wales, Australia, dan diperkirakan di umur 19 tahun depan, saya akan lulus kuliah saya. Maka itu, saya ingin mengisi ya, pengalaman saya, gimana caranya ya lepas dari kecanduan gadget, Bapak Ibu. Oke, jadi 5 tahun yang lalu ya. Ini dulu saya kayak begini, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, saya kecanduan gadget sekali. Mungkin lebih dari semua Bapak Ibu punya anak semua. Karena saya setiap kali pulang sekolah, ya, saya langsung duduk di depan laptop, main game, pakai keyboard saya, ya, pakai saya punya mouse, pakai headset, semua udah zone in untuk masuk ke video game, untuk main video game. Saya mandi, makan, terus ya dari pulang sekolah sampai jam 3 pagi main video game, jam 2, jam 3 pagi. Dan besoknya Bapak Ibu, saya harus sekolah jam 6. Jadi saya hanya bisa tidur 3 jam. Ya otomatis kesehatan saya berkurang, benar nggak Bapak Ibu? Dan otomatis mata saya juga minus 6,5 Bapak Ibu. Dan saya mulai ada kantong mata. Jadi kesehatan saya itu dikorbankan. Nah, otomatis nilai saya di sekolah juga jelek. Ya, banyak guru bingung, kok nilainya jelek banget gitu kan? Maksimal untuk matematika nilai saya bisa 45 dan maksimal untuk pelajaran lain 65. Jadi nilai saya itu buruk sekali. Ya, jadi saya mengkorbankan edukasi saya juga, sacrifice my education too. Dan yang terakhir saya juga mengkorbankan relasi atau hubungan dengan orang tua saya. Ya, saya berantem terus setiap hari dulu 5 tahun yang lalu sama orang tua saya, sama mama saya, sama papa saya. Mama saya bisa teriak kayak, udah ngapain main game sampai jam segini, udah tidur, anak kecil harus tidur. Saya tetap nggak mau. Jadi ribut. Dia mau saya berhenti, saya tidak mau berhenti sama sekali. Jadi ribut setiap hari. Jadi perhubungan saya juga dikorbankan. Nah, 3 hal, edukasi dikorbankan, ya, hubungan dikorbankan, dan juga kesehatan saya dikorbankan. Nah, Bapak Ibu, saya akan sharing Bapak Ibu modul hari ini. Modul hari ini saya suka ada teori dan praktek. Pokoknya harus ada dua-dua ini, teori dan praktek. Kalau nggak ada teori, kalau teori doang nggak ada praktek, maka nggak ada yang dilakuin, bener nggak? Tapi kalau praktek doang tapi nggak ada teori, maka Anda tidak punya penjelasan atas tindakan Anda. Jadi dua-duanya bagus, teori dan praktek. Ya. Yang pertama, apakah anak Anda kecanduan gadget? Yang kedua, teori ekonomi perhatian, the attention economy. Yang ketiga, manfaat dan sisi buruk video game. Ya. Dan keempat, teori kemauan dan godaan, willpower and temptations theory. Saya belajar teori ini 2 di kuliah, jadi saya akan menyimpulkannya dalam bentuk yang sangat simple dan banyak gambar supaya Bapak Ibu bisa belajar dan mengenal teori-teori ini dengan gampang, ya Bapak Ibu. Dan yang kelima, psikologi di balik kecanduan. Nah, yang praktek. Keenam, pola pikir, mindset yang harus diterapkan sebagai orang tua. Semua itu berawal dari otak kita ya. Berawal dari mindset kita. Kalau mindset kita benar, maka tindakan kita juga akan benar. Kalau mindset kita salah, tindakan kita bisa salah juga. Jadi mindset itu sangat penting. Ya. Semua berawal dari mindset. Yang ketujuh, alternatif selain bermain game. Ya Bapak Ibu pasti perlu alternatif kan untuk anak Anda ya, selain bermain game. Kalau misalnya nggak ada alternatif,
Terus sama aja seperti misalnya Bapak Ibu suruh, "Nak, saya ambil ya gadget kamu." Terus anak Anda, "Oh iya boleh." Terus saya ngapain, gitu kan? Jadi harus ada alternatif ya untuk anak Anda. Kalau dia nggak main game, dia ngapain gitu? Masa kayak kebingungan orangnya, ya nggak sih? Makanya harus ada alternatif selain bermain game. Yang ke-8, langkah-langkah yang tepat untuk lepas dari kecanduan game. Bapak Ibu, saya suka jika modul ini dalam langkah-langkah supaya Bapak Ibu bisa ikutin. Atau Anda adalah teenager ya, masih masih muda, atau Anda adalah partisipan yang masih muda, Anda juga bisa ikutin. Ya. Bisa conscious, bisa aware. Kesalahan saya itu di mana sih? Saya kecanduan ini gara-gara apa? Ya bisa aware. Ya. Ini bermanfaat buat yang remaja, yang masih muda pun bisa, dan juga ya pastinya modul ini dibuat untuk orang tua yang punya anak. Yang ke-9, bagaimana jika konflik terjadi? Pasti konflik terjadi, Bapak Ibu. Nggak mungkin Bapak Ibu itu lancar terus kalau udah menjalani praktek-praktek ini. Pasti ada ribut dengan anak Anda. Dan makanya saya akan membuat satu contingency plan, atau saya akan membuat satu plan di mana Anda bisa tahani kalau konflik terjadi. Dan yang ke-10, embracing the journey. Ya. Ini perjalanannya panjang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus enjoy the journey, ya. Harus mencintai perjalanannya. Dan bukan hanya mencintai tujuannya, tapi perjalanannya juga. Ya. Karena ini adalah perjalanan yang mungkin cukup panjang, bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kecanduannya mulai berkurang. Jadi Anda harus belajar untuk embrace the journey, untuk mencintai prosesnya, bukan hanya mencintai tujuannya. Ya Bapak Ibu. Oke, next. Apakah anak Anda kecanduan gadget? Ya, pertama kita harus tahu dulu, apakah anak Anda kecanduan gadget, baru kita bisa dapat solusinya. The 11 Revision of International Classification of Diseases, ICD-11, ya, WHO mengatakan bahwa seorang ya yang kecanduan gadget itu dia menaruh gaming atau gadget di atas yang lain, di atas interest dan daily activities, di atas dua-dua itu. Ya. Tapi tidak ada diagnosa resmi untuk kecanduan bermain game berdasarkan beberapa jam bermain game. Ya. Anda tidak bisa bilang orang itu kecanduan game karena dia main 3 jam, atau 5 jam, atau 4 jam. Ya. Nggak ada diagnosa resmi untuk kecanduan bermain game berdasarkan berapa jam bermain game. Tetapi dengan akal sehat, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang kecanduan game dari 3 kriteria yang saya akan jelaskan di slide selanjutnya, ya Bapak Ibu. Nah, apa aja 3 kriteria ini? Yang pertama, apakah anak remaja Anda atau siapapun menghabiskan banyak waktu untuk bermain video game, sehingga terjadi gangguan mata, tidak memiliki jadwal tidur yang baik, makan terlalu banyak makanan ringan saat bermain video game? Jika iya, maka dia mengorbankan kesehatannya untuk video game. Ya, kesehatan dia dikorbankan. Kedua, apakah anak remaja Anda mendapat nilai buruk atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Jika demikian, maka dia mengorbankan pendidikan atau pekerjaan untuk video game. Edukasi dikorbankan atau pekerjaan dikorbankan. Ketiga, apakah anak remaja Anda mengunci dirinya atau kurang komunikasi dengan teman-temannya, adik, kakak, keluarga karena video game? Berarti dia mengorbankan hubungan atau relasi untuk video game. Jadi hubungan dikorbankan. Jika anak Anda masuk ke salah satu kriteria di sini, maka WHO mendefinisikan anak Anda, ataupun misalnya Bapak Ibu sendiri, kecanduan game. Ini Bapak Ibu, dari kriteria ini, apakah Anda kecanduan game? Apakah anak Anda kecanduan game? Jika iya, ayo kita lanjut ya Bapak Ibu. Ekonomi perhatian. Saya belajar ini di universitas saya, the attention economy. Bapak Ibu semua pasti punya handphone, bener kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya handphone, Bapak Ibu pasti pernah lihat iklan, bener kan? Di handphone Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat iklan, satu contoh, ya. Nih, udah iklan. Iklan lagi. Dalam 6 detik ada 2 iklan Bapak Ibu. Handphone kita ini itu adalah iklan berjalan. Saya belajar di universitas saya, handphone kita adalah iklan berjalan. Kita harus aware, conscious bahwa handphone kita adalah iklan berjalan. Zaman dulu orang itu iklan di mana? Di TV. Orang zaman dulu iklan di mana? Di newspaper, ya, di koran, di majalah.
Sekarang mungkin masih di sana ya, tapi berkurang. Ya. Sekarang semua udah beralih ke handphone, iklannya di handphone. Karena setiap hari kita pegang handphone. Dan dalam sehari kita bisa pegang 4-5 jam di handphone kita. Maka orang beralih, perusahaan-perusahaan beralih untuk mengiklan di HP kita. Benar kan Bapak Ibu? Nah, jika Bapak Ibu lihat handphone, pasti ada beberapa perusahaan ya yang ingin Anda beli produknya atau servisnya. Ya, kayak tadi saya buka Instagram atau Facebook atau YouTube. Setiap kali Bapak Ibu kalau buka YouTube, pasti Bapak Ibu akan melihat advertisement atau iklan. Benar nggak? Sebelum nonton video. Nggak selalu, tapi 80-90%. Nah, ini karena kan ada banyak perusahaan yang beli slot atau beli tempat untuk bisa kasih iklan mereka ke Anda, ya, ke banyak orang. Nah, satu contoh. Instagram, YouTube, dan Facebook. Ya. Saya belajar ini di kuliah. Bahwa mereka, apakah Anda masih mikir bahwa mereka memproduksi konten untuk kita? Mereka berarti kasih konten untuk kita, dan itu dong. Kalau kayak gitu, mereka dapat uangnya dari mana? Facebook dapat uangnya dari mana? YouTube dapat uangnya dari mana? Instagram dapat uangnya dari mana? Mereka dapat uang bukan dari memproduksi konten untuk kita. Kita yang memproduksi konten untuk mereka malahan. Ya. Tapi mereka mendapat uang ya dari segi moneter, mereka dapat uang itu dari menjual perhatian kita ke perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Ya. There's no free lunch. Ya. Nggak ada makan siang yang gratis. Benar Bapak Ibu? YouTube mungkin gratis. Kita nggak perlu bayar untuk beli YouTube di aplikasi atau Google Play. Kita nggak perlu bayar untuk mendownload aplikasi Instagram ataupun Facebook. Ya, mereka gratis kok. Tapi karena mereka gratis, mereka ingin mengambil perhatian kita dan jual perhatian kita ke perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Jadi Bapak Ibu kita harus aware bahwa di era digital perhatian manusia telah menjadi komoditas. Perusahaan paling hebat, perusahaan besar-besar, perusahaan startup-startup, kalau bisa mendapatkan perhatian manusia, mereka adalah perusahaan yang unggul dan perusahaan yang hebat. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ya dalam sehari kita hanya memiliki 24 jam, benar nggak? Jadi perhatian kita itu hanya bisa dibagi ke beberapa tempat saja. Nggak bisa ke semuanya, ke beberapa tempat saja. Makanya penting untuk kita bisa fokus ke beberapa hal yang penting, ya. Bukan untuk membagi semuanya ke hal yang tidak menyangkut goal kita atau tujuan kita dalam hidup. Ya, makanya kalau perusahaan-perusahaan besar kayak ini aja ingin perhatian kita, ingin waktu kita, maka kita dan jualnya ke perusahaan besar atau maupun kecil, maka kita juga harus value atau kita harus ngerasain bahwa ya, waktu kita itu berharga sekali sampai perusahaan-perusahaan besar ini aja mau mengambil waktu kita dan menjualnya ke perusahaan-perusahaan. Oke, Bapak Ibu. Game itu bagusnya apa? Game itu nggak boleh dikatakan jahat. Dulu saya pernah ikut seminar, terus ada ibu-ibu ini mengatakan bahwa game itu jahat sekali, tau nggak, Andrew? Sampai anak saya pas beliin dia, pertama kali beliin dia iPad, dia langsung main itu, nilai dia langsung jatuh. Gara-gara saya. Game itu jahat sekali. Terus saya kadang katakan sama dia, tapi ya sebenarnya game itu nggak jahat ya. Game itu benda mati, benar nggak? Sama seperti uang. Uang itu benda mati juga. Jika kita mengatakan bahwa game itu salah atau game itu jahat, tidak benar. Karena game dan uang adalah benda mati yang tidak pernah berpihak dan tidak pernah memilih sisi. Benar nggak Bapak Ibu? Dan hanya bisa disalahgunakan, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, game bagusnya apa? Kita nggak boleh bias, kita harus lihat sisi bagusnya juga. Game mengasah otak, critical thinking, problem solving. Minat belajar budaya dan sejarah. Dulu saya pernah main game, terus saya jadi ingin minat belajar budaya dan sejarah. Keempat, jiwa kompetisi. Jiwa kompetisi juga bagus dan penting untuk anak muda. Saya memiliki jiwa kompetisi, itu gara-gara dulu saya main game terus saya ngerasa saya harus jadi yang pertama jadi ke bawah, mungkin ya Bapak Ibu, in a subconscious level mungkin. Interesting nih Bapak Ibu, dengar baik-baik Bapak Ibu. Sebuah studi oleh Universitas Oxford menunjukkan bahwa anak-anak yang bermain video game hingga 1 jam, lebih bahagia, lebih mudah bergaul, dan cenderung tidak hiperaktif dibandingkan mereka yang tidak bermain sama sekali. Nah,
Ini bukan alasannya berarti Anda boleh main game 10 jam, enggak. Tapi paling optimal itu 1 jam. Makanya saya sampai dikuningin. Paling optimal itu 1 jam. Ya. Oke, lanjut. Satu teori lagi, teori kemauan. Ya, willpower theory. Bapak Ibu pernah main, atau remaja-remaja di sini pernah main itu nggak? Tekken, atau Street Fighter mungkin. Pasti ada yang kuning-kuning itu di atas, ya, health bar. Nah, health bar itu fungsinya apa? Kalau kamu dipukul, berkurang. Benar nggak sih? Nah, kita juga ada. Tapi dalam segi willpower, ya, energi kemauan atau energi motivasi. Setiap pagi setelah bangun, energi kemauan kita atau willpower kita full. Willpower kita akan berkurang setiap kali kita lakukan sesuatu yang butuh banyak energi atau menghindar dari godaan. Ya. Satu contoh, saya pernah berbicara dengan satu ibu-ibu lagi di seminar, ibu-ibu yang sama, dia mengatakan kepada saya, kenapa ya, Andrew, satu lagi, saya mau kasih tahu kepada Anda. Andrew, satu lagi ya, satu lagi. Saya mau dengar. Terus dia katakan, nih, kenapa ya? Saya kalau ingin diet, saya tapi gagal terus. Udah lebih dari 25 kali saya gagal diet. Saya pikir, banyak juga ya, 25 kali. Terus dia katakan kepada saya, saya gagal diet 25 kali, tapi kalau lagi pagi, gampang sekali dietnya. Kayak saya nggak perlu coba. Gitu. Saya bisa makan salad, bisa olahraga, bisa makan apel. Tapi pas malam hari ya, suami saya bawa martabak, ya saya langsung ke bawah makan satu loyang sampai habis. Nggak bagi-bagi siapapun, dia katakan itu pada saya. Terus saya baru ingat, saya pernah baca buku tentang willpower theory. Mungkin ini bisa dikaitkan, gitu kan? Saya katakan kepada dia, pagi hari willpower kita, energi kemauan kita itu paling tinggi, ya. Tapi kalau udah malam, berkurang. Terus saya tanya kepada dia, pas pagi, pas siang ngapain aja, gitu kan? Terus ibu itu ngomong kepada saya, saya anterin anak saya sekolah, terus saya juga harus kerja, dan pada hari itu kebetulan dimarahin sama bos saya. Saya langsung tahu, berarti itu bisa aja penyebabnya. Kenapa willpower Anda, atau energi kemauan Anda, atau energi motivasi Anda menurun. Ya. Terus dia bilang, oh iya, karena saya juga tahan-tahan untuk tidak emosi, balik lagi ke bos saya, gitu kan. Nah, lihat, menghindar dari godaan atau temptasi. Ya. Dia ada godaan atau temptasi untuk marah balik lagi ke bosnya. Dan karena dia udah melakukan sesuatu yang susah, kayak misalnya sesuatu yang consume energy, ya, maka itu membuat dia malam hari makan banyak martabak, makan makanan nggak sehat, dan gagal diet. Nah, satu contoh, to prove my theory. Ya. Pas pagi hari, banyak orang olahraga, banyak orang baca buku, banyak orang belajar, banyak orang sukses diet. Ya, bagus-bagus terjadi hari pagi, nggak selalu, tapi kebanyakan. Nah, kenapa malam hari banyak orang mencuri mobil, banyak orang perkosa, banyak orang judi, banyak orang selingkuh, banyak orang dugem, banyak orang narkoba. Kenapa banyak hal-hal ini terjadi? Karena mereka tidak bisa menahan diri. Karena mereka punya energi kemauan, willpower teori telah willpower mereka telah berkurang. Nah, berkurang seperti ibu yang tadi, berkurang. Makanya dia nggak bisa kontrol diri dan makan martabak di depan dia. Dan makanya penting Bapak Ibu bahwa kita harus mengkonservasi willpower kita supaya kita tidak jatuh ke godaan. Ya. Supaya kita nggak gagal melakukan sesuatu, gagal diet, gagal apapun. Satu tip lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin diet, ya, Bapak Ibu jangan menyusahkan diri. Coba jangan ada makanan ringan atau banyak makanan di tempat yang Bapak Ibu sering berada di rumah. Kayak misalnya di kamar ada banyak makanan. Misalnya di kamar ada martabak lah ya, ada martabak atau KFC gitu. Nah, Bapak Ibu kalian lagi diet, dilihatin terus. Terus kegoda. Lama-lama willpower Bapak Ibu berkurang. Seujungnya makan aja lah gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu kalau lagi diet, misalnya kebetulan udah beli banyak makanan, taruh di dapur, yang jauh. Kalau misalnya Bapak Ibu sering di ruang tamu, taruh yang jauh, tempat yang tinggi mungkin, supaya Bapak Ibu harus pakai tangga untuk ambilnya ya. Jadi Bapak Ibu akan cenderung
tidak ada godaan. Nah, nih, ingat bahwa willpower kita akan berkurang setiap kali kita melakukan sesuatu yang butuh banyak energi atau menghindar dari godaan. Jadi kalau Bapak Ibu udah nggak ada godaan, ya otomatis nggak usah menghindar dari godaan. Bener nggak Bapak Ibu? Jadi willpower Bapak Ibu bisa di-conserve. Jadi tetap segini kalau lagi malam hari, jadi Bapak Ibu nggak makan martabaknya atau gagal diet atau misalnya Bapak Ibu sedang menahan diri untuk tidak main handphone sampai 5 jam, tapi Bapak Ibu nggak main handphone. Nih, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin nggak jatuh ke dalam kecanduan handphone atau ingin berkurangi waktu dengan handphone, maka Bapak Ibu harus menjauhi handphone Bapak Ibu, ya, supaya godaannya itu nggak ada. Jadi Bapak Ibu kalau bangun pagi, jauhin handphone dulu di ujung meja atau di ujung kamar, supaya Bapak Ibu kalau bangun pagi, lihat kiri dan lihat kanan dulu, terus bilang good morning, atau bilang apa ke suami istri dulu, gitu kan. Terus untuk Bapak Ibu bikin kopi dulu atau teh sebelum Bapak Ibu lihat handphone. Jadi Bapak Ibu jauhin dari godaan dulu, godaan untuk membuka handphone setiap pagi. Ya Bapak Ibu, step by step ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu masih nggak percaya willpower teori itu asli, saya akan buktiin. Dr. Baumeister atau Profesor Baumeister pernah melakukan satu penelitian di mana dia ada 2 kamar, kamar 1 dan kamar 2. Nah, di kamar itu ada sejumlah orang, di kamar satu lagi ada sejumlah orang juga. Dan di kamar pertama, bedanya apa? Di kamar pertama, ada kue dan ada lobak. Dan orang di kamar pertama boleh makan kuenya ataupun lobaknya. Jadi, boleh makan apapun yang Anda mau. Gitu. Tapi di kamar 2, ada kue dan ada lobak juga. Tapi Anda tidak boleh megang atau makan satu kue pun. Tidak boleh cul satupun dan makan, nggak boleh. Jadi harus boleh makan lobaknya doang. Otomatis, orang yang di kamar kedua kegoda sama kue-kuenya. Tapi yang kamar 1 nggak kegoda. Karena dia tahu, dia bisa makan kuenya. Nah, dan Dr. Baumeister atau Profesor Baumeister membawa teka-teki, lembar teka-teki ke kamar 1 dan ke kamar 2. Nah, dan dia suruh mereka berdua kerjain. Harus sampai selesai, dia katakan. Terus dia itu, tetapi nggak ada yang tahu, ya, di kamar ini nggak ada yang tahu, bahwa teka-teki tersebut itu dirancang untuk tidak selesai, dirancang untuk tidak ada jawaban, dirancang untuk tidak bisa diselesaikan. Nah, dan Dr. Baumeister sedang mencari siapa yang menyerah duluan. Berapa menit setelah menyerah, gitu. Dan kamar 1 itu menyerah dalam 19 menit. Tapi kamar 2 menyerah dalam 8 menit saja. Nah, otomatis yang kamar 1 lebih tangguh dong. Lebih hebat, karena menyerah dalam 19 menit. Tapi yang kamar 2, 8 menit doang. Kenapa? Kok bisa gini sih, Bapak Ibu? Benar. Itu karena yang kamar 2, dia udah kegoda sama kue-kuenya. Dia udah menahan willpower dia sudah berkurang. Nah, sudah berkurang. Tapi yang di kamar 1 masih banyak, Bapak Ibu. Nah, makanya bisa bertahan untuk mengerjakan teka-teki itu lebih lama yang kamar 1 daripada yang kamar 2. Nah, gampang kan Bapak Ibu? Nah, willpower kita ada batasnya. Jadi tujuan kita adalah untuk mengkonservasi willpower kita. Susah untuk nambah, tapi lebih gampang untuk mengkonservasi. Jadi jauhi dari goda-godaan, kalau lagi diet, jauhin dari makanan-makanan yang menggunakan Anda di kamar terus, taruh di ruangan tamu ataupun di dapur, jauhin. Kalau Anda mau detox gadget, karena gadget kita adiktif sekali, ya, godaan, kita buka Instagram, buka YouTube, ya kan, jauhin. Jadi otak Anda nggak mikirin terus kepada gadget tersebut, ataupun martabaknya di sebelah Anda. Jadi, itu adalah willpower theory. Nah, kita harus tahu psikologi di balik kecanduan. Benar nggak sih, Bapak Ibu? Saya akan menyimpulkan dalam kata-kata yang gampang sekali, Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi, psikologi di balik kecanduan. Pada dasarnya, saat tubuh atau otak asik dengan suatu aktivitas, zat kimia
dilepaskan ke aliran darah dan dengan cepat berakhir di otak. Bahan kimia ini dapat membuat suasana hati seorang berubah secara dramatis, menghibur mereka, membuat mereka merasa bahagia atau nyaman dengan diri mereka sendiri, dan umumnya merasa positif dan puas. Kata dan konsep serupa yang digunakan untuk menggambarkan kecanduan obat, rokok, dan alkohol. Ya. Jadi sebenarnya in a deeper level, ya Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya orang bukan kecanduan game. Tapi kalau Bapak Ibu lihat in a deeper level, Bapak Ibu bisa melihat bahwa orang tersebut kecanduan zat kimia yang dilepaskan ke aliran darah pas dia lagi main game. Bukan game-nya, ini zat kimianya. Jadi untuk remaja-remaja yang ada di sini, ya, be aware, ya. Be aware atas psikologi di balik kecanduan. Ya. Jika Anda aware, Anda bisa tackle the problem. Ya. Find a solution, tackle your problem. Okay. Nah, berarti sama aja dong, ya, kayak narkoba ini. Karena zat kimia yang dilepaskan itu, ya, itu sama dari ini berdua. Nah, bedanya adalah ini lebih bahaya di short term, tapi ini mungkin belum dibuktikan, tapi mungkin lebih bahaya di long term. Bukan berdasarkan your health, bisa your health ya, tapi berdasarkan nanti di masa depan susah cari pekerjaan karena terlalu sering main gadget atau terlalu sering main game sampai nggak belajar skill satupun, ya Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu is the fun part. Kita akan masuk ke prakteknya Bapak Ibu. Oke, tadi udah teori. Saya tahu membosankan, tetapi praktek tidak akan membosankan Bapak Ibu. Oke. Mindset yang harus diterapkan. Mindset apa yang harus diterapkan? Ini step 1. Mindset sangat butuh. Kita sangat butuh mindset yang benar. Kita butuh mindset yang caring. Sebagai orang tua, ya. What job do you have? Anda harus lakuin apa sebagai orang tua? Apa yang Anda harus lakuin? Ya, tugas Anda sebagai orang tua itu apa? Kalau ada yang nanya itu, walaupun saya bukan orang tua, saya akan ngomong sayang. Setelah sudah sayang, kasih sayang kepada anak kita, ya, to love the children, ya. Karena tugas Anda sebagai orang tua adalah untuk kasih sayang ke anak Anda, no matter what, mau apapun terjadi, Anda tetap sayang anak Anda. Itu mindset yang benar. Dan mindset yang benar adalah untuk pikir bahwa ini itu buat anak saya, ya, bukan untuk saya. Ini adalah untuk anak saya, ya. Saya melakukan ini semua buat anak saya, bukan untuk saya. Saya pernah ketemu satu ibu-ibu lagi di seminar. Saya lupa, tapi mungkin ini kata-kata dia yang benar. Dia mengatakan bahwa dia ngerasa bahwa dia benci, ya. Dia mengatakan dia benci banget sama anaknya karena anaknya dapat nilai jelek terus, dan di depan mama-mama lain, ya, digosipin, kayak dia nggak ngajarin, kayak nggak dilesin, digosipin. Terus mama ini jadi marah kepada anaknya, ya, karena mama itu merasa bahwa reputasi mama itu telah dirusak, ya, dirusak sama anaknya. Dan gara-gara game, dia juga ngomong gara-gara game. Dan dia datang ke saya, dia minta advice, ya, anak saya kecanduan game, gimana caranya? Setelah saya dengar itu, saya katakan kepada dia, Anda harus memiliki mindset yang benar, mindset yang tepat, ya. Bukan mindset yang datang sumbernya dari kebencian, atau sumbernya dari ego, sumbernya dari saya, bukan. Mindset yang benar adalah bahwa it's all about you, ya. It's not about me, but it's all about you. Ini bukan tentang saya, tapi tentang kamu, ya. Karena saya sayang kamu sebagai anak, makanya saya akan lakuin ini kepada Anda. Ya. Jadi mindset yang benar harus diterapkan. Udah, mindset yang benar diterapkan, kita lanjut. Alternatif selain bermain game itu apa, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, alternatif itu penting. Kalau nggak ada alternatif, nanti anak-anak kebingungan kalau nggak main game. Saya ngapain kalau main game? Masa diem doang bengong, gitu kan? Alternatif itu bisa dicari dari memahami akarnya dulu. Ya. Kita harus memahami akar di balik kenapa anak itu bermain game. We have to find the root, supaya kita bisa tahu bahwa orang itu, bahwa Anda sendiri ataupun anak Anda itu kecanduan bermain game. Itu buat apa? Ya, mungkin buat bersenang-senang, buat bersantai, buat bertemu orang baru, atau buat melepaskan emosi, dan lain-lain. Masih banyak, Bapak Ibu. Akarnya banyak banget. Ya. Dan setelah Anda cari akar,
Anda bisa cari alternatif untuk menutupi, ya. Jadi anak Anda biasanya tutupin dengan game, Anda cari alternatif untuk tutupin, ya. Buat remaja-remaja yang ada di sini, cari alternatif, ya. Untuk misalnya Anda biasanya main game, cari alternatif, ya. Nah, sebagai orang tua, Anda harus cari akarnya. Akarnya dulu, akarnya apa, ya? Apakah itu untuk bersenang-senang, bersantai, bertemu orang baru, atau melepaskan emosi? Setelah itu, cocokin ke alternatif. Kayak misalnya, nih, kalau misalnya saya main game itu untuk bersantai, karena saya telah belajar atau les selama 9-10 jam, saya kan mau bersantai di rumah, ya kan? Terus kalau mama saya bilang, ayo ini baca novel, gitu kan? Saya kan harus mikir kalau baca novel, makanya saya nggak mau, nggak, mau main game aja, gitu. Tapi kalau mama saya bilang, yuk kita ajak jalan-jalan sekitar komplek ya, santai-santai. Saya cenderung akan ikut. Kenapa? Karena alternatifnya cocok dengan akarnya. Ya, makanya penting untuk cari tahu akarnya dulu sebelum mendapatkan alternatif. Cari akar dulu, dapat alternatif. Nah, setelah Bapak Ibu dapat alternatif, ya, Bapak Ibu tutupin ya, bocorannya. Oke, satu contoh. Ini contohnya agak aneh, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini gampang ngertiin soalnya. Nih, Bapak Ibu, anaknya adalah pipa. Ya, pipanya bocor. Bocor kenapa? Ingin bersantai atau ingin bertemu orang. Ya. Anak Anda biasanya tutupin bocorannya ini dengan game. Ya, dan solatif game. Tutup dengan game. Tetapi, sebagai orang tua, apa yang kita harus lakukan itu kita harus cabut solatifnya, bukan buang, taruh samping dan tutupin lagi dengan alternatif lain, yaitu misalnya untuk ajak jalan-jalan sekitar taman, berpartisipasi dalam kelompok pemuda di gereja atau dan lain-lain. Misalnya anak Anda ingin bertemu orang baru, ya, dia main game karena dia ingin bertemu orang baru, artinya bocor kan, ditutup pakai game biasanya. Karena buka, tutup lagi dengan alternatif solatif baru, yaitu untuk membawa dia berpartisipasi dalam kelompok pemuda di gereja ataupun kelompok apa aja. Ya Bapak Ibu, tutupin bocorannya dengan alternatif lain. Jadi pertama, kita akan balik lagi, ya, cari akarnya, cari alternatifnya, tutupin lubang tersebut atau bocoran tersebut dengan alternatif lain, Bapak Ibu. Understand? Oke, jadi itu tiga step. Kita udah ke step ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu atau remaja-remaja di sini gagal, ya, kalau Bapak Ibu gagal, apa yang Anda harus lakukan? Coba lagi, dan lagi. Jika mindset Anda benar untuk sayang anak Anda, maka Anda tidak akan give up. Anda tidak akan menyerah. Ya, karena Anda sayang anak Anda, makanya Anda ingin anak Anda sukses, ingin anak Anda bisa lepas dari kecanduan gadget. Ya. Dan kalau Bapak Ibu ini gagal terus, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Step back. Karena Bapak Ibu gagal terus, step back. Didik diri sendiri dulu, luangkan waktu untuk online, dan pantau aktivitas komputer mereka. Ini 3 penting. Sebagai orang tua, Anda harus cari tahu, mengapa sih anak saya bisa kecanduan ya? Baca, lihat ada game apa aja. Ini gamenya apa? Tembak-tembakan, atau gamenya bangun rumah, gamenya kayak arsitek, gamenya itu nabrak-nabrak mobil, atau apa kan? Bapak Ibu cari tahu dulu game itu apa, do research ya, dan luangkan waktu untuk online. Supaya Bapak Ibu nanti luangkan waktu banyak online, udah mengerti banyak barang-barang di online, bisa berbicara dengan anak Anda di bahasa yang sama gitu kan, yang selevel juga. Dan yang ketiga, pantau aktivitas komputer mereka. Bapak Ibu kalau lihat anak Anda, Ibu lihat observasi anak saya ini kenapa, tanya ke diri sendiri, anak saya kenapa main game. Oh, ini game ini. Observasi supaya Bapak Ibu bisa cari tahu, ya, dapatkan akarnya penting. Terus cari alternatif, baru tutupin lubangnya atau bocorannya dengan alternatif tersebut. Ya Bapak Ibu, dan coba lagi. Dan sambil berjalannya waktu, Bapak Ibu sambil nutupin bocorannya, sambil berjalannya waktu, Bapak Ibu didik diri sendiri, luangkan waktu untuk online, pantau aktivitas komputer mereka. Jadi sambil berjalannya waktu, ya, harus paralel. Menutupi bocorannya terus,
cari alternatif terus, kalau gagal cari alternatif lain, kalau gagal cari alternatif lain, sampai ketemu untuk nutupin bocorannya, dan sambil berjalan waktu, lakuin itu yang di bawah juga, ya Bapak Ibu. Jadi dua-duanya sambil berjalan waktu. Ini mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, tapi jangan menyerah ya Bapak Ibu, karena ujung-ujungnya saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa membuat anak Anda, bisa melepaskan anak Anda dari kecanduan dan keikatan game, ya Bapak Ibu. Nah, apa yang Anda harus lakukan jika anak Anda marah besar? Ya pasti, ya. Dulu saya juga marah besar soalnya. Jika mama saya tidak masuk ke dalam kamar saya untuk menutupin bocorannya, terus mengatakan kepada saya, "Ya, cepetan, yuk keluar, cepetan, yuk ke taman." Saya bisa marah, udah jangan ganggu nih, teman saya, ya, kedengaran gitu kan. Nah, saya bisa marah kepada dia, dan apa yang kita harus lakuin ya, sebagai orang tua? Jika anak Anda marah, lempar barang, ya kita harus lebih tegas. Ingat, lebih tegas. Bukan marah, tegas. Beda, marah dan tegas, beda. Ya. Tegas, bukan marah. Kalau marah, teriak. Ya. Marah, teriak. Kamu ngapain kayak gitu? Marah itu. Tegas, lebih frame, lebih in control. Ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu marah ke anak Anda, ya, anak Anda bisa aja marahin ke anaknya lagi nanti di masa depan. Bapak Ibu harus kasih good example, good role model, ya, untuk tegas, bukan marah tapi tegas. Nah, kalau dia tantrum, ya nggak apa-apa. Ya, misalnya guling-guling, loncat-loncat, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, diamin saja. Ya. Apa yang Bapak Ibu harus lakuin? Untuk loncat-loncat juga? Enggak kan? Untuk misalnya tarik tangannya? Enggak kan? Diamin dulu. Ya. Karena pasti ujungnya dia akan capek sendiri dan akan diam. Ya. Biarkan saja. Yang penting tidak membahayakan diri. Bahaya sekali kalau dia membahayakan diri. Kalau misalnya pegang pisau atau pegang garpu, coba interfere ya Bapak Ibu, langsung ambil tangannya dan stop. Tapi kalau dia tantrum atau loncat-loncat dan guling-guling buat yang masih muda-muda, nggak apa-apa, diamin dulu. Pasti nanti ujung-ujungnya bakal capek ya Bapak Ibu. Nah, dan ya perlu kasih sayang juga ya kan. Nah, peluk, kalau bisa peluk. Ya. Nah, kalau dia kebetulan sudah remaja, ya buat para remaja di sini juga, paling bagus itu pakai reasoning. Paling bagus itu kasih alasan. Untuk remaja paling bagus itu kasih alasan. Because remaja itu lebih rasional, more rational dan orang-orang yang muda. Ya. Jadi makanya Anda harus kasih alasan. Nah, saya akan shift your focus on penelitian oleh Alan Langer di Harvard tahun 1978. Ya, ini interesting banget Bapak Ibu, harus dengarkan ini Bapak Ibu. Nih, posting ini menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh Alan Langer di Harvard pada tahun 1978 untuk studi tentang kekuatan kata karena. Langer meminta orang untuk menerobos barisan, ya, orang yang lagi menunggu untuk menggunakan mesin fotokopi. Nah, dan ini di tempat kampus perguruan tinggi yang sangat-sangat sibuk. Ingat, ini zaman dulu yang tahun 1970-an itu orang nggak punya kebanyakan orang nggak punya printer di rumah. Ya. Jadi mereka perlu ke tempat ramai atau ke tempat publik untuk memakai mesin fotokopi. Jadi ingat, ramai sekali, antriannya panjang. Nah, para peneliti meminta orang-orang tersebut menggunakan 3 permintaan kata yang berbeda untuk memutuskan antrian, untuk menerobos antrian. Katanya apa aja? Maaf, saya punya 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan mesin Xerox, mesin printing? Mesin Xerox? Dibolehin 60%. Maaf, saya punya 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan mesin Xerox karena saya harus membuat salinan? Dibolehin 93%. Maaf, saya punya 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan mesin Xerox karena saya sedang terburu-buru? Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa dibolehinnya 60%, di bawah dibolehin 93%. Hampir, ya 34% perbedaannya. Hanya kasih alasan, pakai kata karena, dan alasan yang nggak panjang. Nah, dan Bapak Ibu bisa lihat di yang ketiga, alasannya pun agak tidak valid, kayak karena saya sedang terburu-buru. Ya, kalau dipikir-pikir, orang tersebut terburu-buru karena dia mau
karena dia bisa dilihat mau memutuskan antriannya. Jadi ini agak tidak valid, tetapi ya dibolehin 94%. Jadi Anda tidak hanya boleh memakai alasan apa aja, ya. Tapi lebih baik kalau pakai alasan yang tepat. Nah, dibolehin 93% sama 94%. Again 60%. It's a huge difference. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, jika Bapak Ibu ingin convince people atau ingin convince your kids, ya, Bapak Ibu harus memakai kata-kata yang halus. Karena Anda juga mau kasih example dan set example untuk masa depan kalau mereka punya anak lagi, ya. Untuk kasih example yang benar, ya. Jadi Bapak Ibu jangan gini, dengerin mama, matiin sekarang gamenya. Nah, itu nggak terlalu bagus Bapak Ibu, karena sebagai remaja, saya kalau denger itu pun, ya, saya sendiri, saya bisa marah balik. Kenapa teriak-teriak? Ya, gitu kan. Pikiran saya sakit gitu, hati saya kalau mama saya misalnya teriak kayak gitu, bapak saya teriak gitu. Saya mendingan sebagai remaja di perspektif remaja sendiri, saya mendingan papa mama saya mengatakan, yuk berhenti sebentar yuk nak, jalan-jalan sama mama, bentar di taman dekat rumah. Ya, nanti matanya sakit kelamaan. Nah, it shows sign of caring. Kayak ada alasan juga, ada 2 alasan, dan ada sign of caring bahwa nanti matanya sakit kelamaan, bahwa saya peduli Anda, ya, saya peduli anak saya. Nanti matanya sakit, saya nggak mau, saya sebagai orang tua nggak mau anak saya matanya sakit. Jadi ada sign of caring juga, Bapak Ibu. Makanya ini lebih cenderung berhasil daripada ini. Ya. Ini juga bagus untuk supaya Bapak Ibu mengurangi agresif Bapak Ibu, mengurangi untuk menambah atau mengasah kesabaran Bapak Ibu juga, ya. Dan conclusion. Ke-1, ke-2, dan ke-3, ya. Ini yang praktek. Yang ke-1, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Tutupkan bocorannya sambil mendidik diri, ya. Bapak Ibu harus tutupin bocorannya, ya. Yang kayak di previous slide, Bapak Ibu harus tutupin bocorannya, cari akar, cari alternatif, tutupkan bocorannya. Yang biasanya anak Bapak Ibu itu ambil akarnya, ambil alternatif dari game, Anda harus tarik, ya, ganti lagi alternatifnya, yaitu misalnya untuk jalan di taman, atau misalnya untuk masuk kelompok, gitu kan, kelompok gambar, gitu. Dan berjalannya waktu, Bapak Ibu harus didik diri sendiri, ya, untuk luangkan waktu untuk online, ya, dan pantau aktivitas komputer mereka. Ini mungkin bisa berbulan-bulan dan bisa bertahun-tahun, ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kata-kata halus dan alasan yang benar. Ya, Bapak Ibu juga harus pakai kata-kata yang halus dan alasan yang benar. Dan pakai kata karena, pakai kata karena. If. Ya. Anak-anak dan anak remaja, especially, lebih spesifik lagi anak remaja, mereka suka kalau orang tuanya pakai kata karena, gitu, lebih rasional, dikasih alasan. Ya. Bukan hanya marah, dikasih alasan. Ya. Bukan hanya tegas, dikasih alasan. Dan harus lebih halus, ya. Jangan dengerin mama, nanti sekarang matiin game-nya gitu kan, nggak boleh. Harus lebih, yuk berhenti sebentar yuk nak, jalan-jalan sama mama bentar di taman dekat rumah, nanti matanya sakit kelamaan. Dan yang ketiga, mindset yang benar. Ya Bapak Ibu harus mempunyai mindset yang benar, ya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki mindset yang benar, ya ujung-ujungnya juga Bapak Ibu akan tidak memiliki kelakuan yang benar, ya, tindakan yang benar, karena semua berasal dari mindset. Ingat, kalau tidak ada yang 3, yang 1 sama yang kedua tidak valid. Jadi harus ada yang ketiga. Yang ketiga paling penting dari antara ini semua. Ya Bapak Ibu, jadi kita ulangin lagi, tutupkan bocorannya sambil mendidik diri, ya, kata-kata halus dan alasan yang benar, dan dengan mindset yang benar. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa, ya, bisa lepaskan anak Anda dari kecanduan gadget. Dan para remaja di sini, ya, saya percaya bahwa Anda, ya, bisa conscious, ya, akan your video game addiction, ya, conscious bahwa oh ya emang terjadi, admit saya misalnya admit bahwa Anda addicted to video games. Ya. Here's the first step is to admit.
Anda berkatakan diri sendiri, saya kecanduan video game, gitu. Katakanlah, jika Anda kecanduan video game. Dan setelah itu, cari alternatif, ya, fight. Oke. Saya percaya bahwa semua anak remaja di sini bisa lepas dari kecanduan gadget juga, Bapak Ibu. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Remember, ingat, ya, jika Bapak Ibu gagal, atau jika semua anak remaja di sini atau anak muda di sini gagal, ya, you're conscious, you must stop playing, you want to stop being addicted to video games, tapi Anda gagal, nggak apa-apa, dan putus harapan, ya, karena perubahan itu butuh proses, Bapak Ibu, ya, apalagi perubahan yang besar, ya, butuh proses semua. Sesuatu yang luar biasa harus dibangun dengan jangka waktu yang lama, ya. Sayangilah anak Anda, ya, karena mereka adalah hadiah dan pemberian dari Tuhan. Ya. Here's my favorite quote, ya, untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ya. Anda tidak bisa mempersiapkan masa depan untuk anak Anda, tetapi Anda bisa mempersiapkan anak Anda untuk masa depan. You cannot prepare the future for your children, but you can prepare your children for the future. Konsisten, motif yang benar, dan berdoa. Saya percaya, ya, bahwa semua orang yang berpartisipasi di sini can become a blessing, ya, bisa membantu sebanyak orang mungkin lepas dari gadget, dan kalau dirinya sendiri kecanduan gadget, maka I believe that you're able to keluar dari addiction of gaming. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you very much. Terima kasih Kak Andrew untuk materinya yang sangat bagus sekali. Kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu, bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa langsung menanyakannya di fitur chat, nanti akan langsung dijawab oleh Kak Andrew. Of course, yeah. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak Andrew. Coba ya, saya coba masuk. Oke, ini saya bacakan ya Kak Andrew, saya bantu bacakan ya Kak Andrew ya. Ya, I stop sharing dulu ya berarti ya? Boleh. Stop sharing dulu ya berarti? Boleh stop sharing dulu, boleh. Oke. Amin. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Purwanto. Bagaimana kalau mengatasi anak yang sudah dewasa, yang sangat kecanduan gadget, sehingga tidak mau bekerja dan main sampai pagi-pagi? Bagaimana Kak Andrew? Bagaimana jika dia bermain sampai pagi-pagi ya? Yang udah dewasa? Benar, udah dewasa, udah nggak mau kerja juga, gitu Pak. Oke. Pak Adi ya? Pak Purwanto. Pak Purwanto, oke. Ya, yang tanya Pak Purwanto. I see. Oh, boleh ditanya nggak? Ini umur berapa ya? Berapa? Oke, untuk Pak Purwanto. Kasih langsung ke Pak Purwanto. Boleh. Oke, baik. Oke, untuk Pak Purwanto bisa dibuka sebentar mic-nya. Pak Purwanto. Oke, mungkin ya. Usianya boleh tahu Pak, usia berapa Pak? 28 tahun. 28 ya Pak ya? 28 tahun. Oke, I see. Terima kasih Pak Purwanto. Oke. Bapak Purwanto, coba ya, kayak dari modul ini, coba lihat dari akarnya dulu. Ya. Akarnya apa? Apa penyebabnya dia kecanduan gadget, ya, sampai tidak mau bekerja dan main sampai pagi? Itu akarnya apa? Ya. Mungkin akarnya adalah bahwa dia ngerasa hidup itu sebenarnya saya boleh tanya lagi nggak akarnya itu apa? Kayak dia takut bersosialisasi sama orang atau males saja gitu? Itu jarang mau keluar-keluar.
keluar rumah jarang. Di kamar saja itu. Di kamar saja ya. Karena Ya. takut sama manusia atau kayak tidak bisa berbicara dengan manusia. Kayak ada banyak orang di Jepang namanya kayak I forgot the name, tapi mereka di kamar terus dan tidak keluar dari kamar selama 40 sampai 50 tahun. Ada satu term di Jepang, Jarang. banyak di Jepang. Keluarnya Kenapa? jarang. Keluar jarang, makan aja Keluarnya jarang. jarang. Iya. Oh, oke. Bapak Purwanto pernah Ya. komunikasi nggak sama anaknya? Kenapa Anda tidak mau mencari pekerjaan? Ada reason-nya apa? Yang Bapak Purwanto ini selama ini tahu. Apa akarnya sebenarnya? Itu masih belum tahu ya. Soalnya saya tanya itu kebanyakan nggak mau jawab dia. Belum mau Iya, terbuka ya? ya nggak terbuka itu. I see. Berarti kalau tidak mau terbuka, artinya berarti susah berkomunikasi ya? Iya, sulit. Nah, Bapak Purwantonya ini, jika berbicara dengan anak Bapak Purwanto ini dengan cara yang halus atau dengan cara yang dengan rasional atau agak bentak-bentak dikit, boleh tanya nggak Bapak Purwanto? Saya tanyai, kok seneng main game, kadang keluar gitu loh. Itu nggak mau dia menanggapi gitu loh, sulit. Nggak menanggapi. Tapi Ya, cara benar. ngomongnya itu baik kan, dengan secara halus juga kan, Bapak Purwanto? Iya. I see. Nah, nanti Bapak Purwanto Iya. nanya ke anaknya Bapak Purwanto. Komunikasi pun nggak bisa, ada penghambatnya. Iya, sepertinya begitu. Selama ini dapat uang atau apapun dari siapa Bapak Purwanto? Apakah dia dapat supply dari? Dia nggak dapat uang. Nggak dapat sama sekali. Hidupnya gimana dong Bapak Purwanto? Sama dari mamanya. Kadang seperti counter di uangnya suruh ngambil dia gitu. Ya, jadi hasil counter. Apakah lebih gampang nggak untuk Bapak Purwanto punya istri untuk berkomunikasi dengan anak-anak? Bisa, ya. Bisa, lebih gampang ya. Bapak Purwanto, Ya. nih, ada berapa step yang harus dilakukan? Bapak Purwanto, nanti ada istri Bapak Purwanto nggak sekarang? Nggak tahu, ikut apa enggak ya? Ya. Ini ada Ibu Idanya ada. Ibu Idanya ada Kak Andrew. Ada Kak Andrew. Oke. Bu Ida bisa langsung dijelaskan mungkin ya. Oke. Bu Idanya bisa berbicara dengan saya, tapi nggak usah buka kamera atau apa, nggak apa-apa, Bu Ida ya. Bu Ida, komunikasi dengan Bu Ida lagi di mikrofon nggak sekarang? Oke, masih di mute ini Kak. Mungkin bisa dijelaskan langsung sambil Bu Ida mungkin bisa di unmute suaranya. Oh, saya harus dapat beberapa insight gitu. Oke. Kalau dijelasin mungkin. Coba. Ibu Ida saya bawa Purwanto dulu. Gampang nggak Ibu Ida ini berbicara dengan anak Anda? Ya, dengan kamar kayak one on one tanpa gadget sama apapun, kayak full saya di sini terus full one on one conversation berhadapan dan nggak ada distraction dari apapun. Sama mamanya lebih terbuka ya biasanya. Lebih terbuka ya, lebih terbuka. Nah, Bapak Purwanto ini coba untuk Bu Ida coba berbicara dengan anak Anda. Dan ini nggak gampang. Agak sulit, tetapi setahu saya, jika ingin anak Anda lebih terbuka, itu biasanya step by step proses. Ya. Harus step by step proses. Tidak bisa langsung terbuka. Nggak mungkin kayak misalnya saya suruh berbicara kepada dia, terus langsung terbuka. Nggak mungkin. Karena apalagi orang yang sudah bertahun-tahun, ya, yang sedang di kamar, ada temen nggak? Ada berapa banyak teman? Ada keluarga? Ada pacar atau apa? Ada?
Suaranya masih di mute, Pak Purwanto. Mungkin Ibu Ida bisa bantu jawab, Bu. Apakah anaknya udah punya pacar atau teman, Ibu Ida? Atau teman-teman atau Belum, siapapun. belum, Pak. Oh, masih belum, Kak. Masih belum Belum punya pacar. Berarti takut punya akan pacar. bersosialisasi ya? Mau As of- kerja, Pak. Dia tuh punya Ya Bu Ida, teman boleh lanjutkan. kelompoknya, punya kelompok sendiri untuk bermain game gitu loh, Pak. Ya, punya Iya. punya teman, punya kelompok gitu. Kelompok game di Ya, dunia asli. Berarti. game, ya, Hmm. kelompok, ya, seperti itu main Hmm. kartu juga. Hmm. Tapi kalau saya lihat semakin hari ini sudah mulai berkurang. Dia tuh nggak dulu kan sampai pagi, sekarang sudah enggak. Jadi paling sore sampai malam gitu aja. Sudah mulai tidur seperti gitu. Jadi enggak full, sudah mulai enggak kuat kalau sampai pagi, sudah mulai enggak kuat. Ya. Ngerti. Oke, Bu Ida. Jadi kita ini memiliki comfort zone, Bu Ida. Ya. Kita memiliki satu bubble, ya, bubble di Ya. mana satu lingkaran yang kita tidak enak jika keluar comfort zone, ya. Kita punya lingkaran. Saya punya lingkaran dulu pas masih 5 tahun yang lalu itu saya bicara di depan 10 orang pun nggak bisa, ya kan? 5 tahun yang lalu 5 orang pun nggak bisa. Saya takut, ya kan Bapak Ibu? Saya takut karena saya belum keluar dari lingkaran saya. Tetapi comfort zone. Tetapi jika saya keluar dari lingkaran saya, mungkin agak susah, ya, agak susah dan butuh proses. Tetapi pas saya sudah mulai berbicara dengan banyak orang, lama-lama lingkaran saya membesar, ya Bapak Ibu. Dulu saya harus admit, saya ngobrol sama kasir pun nggak bisa. Karena saya ngerasa, nggak tahu kenapa, saya ngerasa 5 tahun yang lalu, saya ngerasa saya kayak kelihatan aneh gitu, dan kok saya ngerasa bahwa jika saya ngobrol sama kasir, kayak mereka cuek, apa segala, saya ngobrol sama kasir pun takut, dan tangan saya basah dulu. Dan saya mulai dari kecil, ya. Saya mulai pas ke mau beli roti atau beli apa di roti atau apa, saya mulai berbicara dengan orang yang mulai bercanda. Dan itu pun dikit-dikit, ya, dikit-dikit, terus kasir, terus lumayan bisa angkat tangan di kelas, dikit-dikit. Jadi lingkaran saya tambah besar, sampai akhirnya bisa berbicara di depan 5 orang, besar, bicara dengan 30 orang, besar, ya, dan 100 orang, 200 orang, ya tambah besar, dan bisa mungkin menulis buku tambah besar lagi, ya, untuk luar negeri, kuliah di luar negeri, terus berbicara di depan 200 orang di luar negeri, mungkin lebih besar lagi, ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus keluar dari comfort zone kita. Mungkin agak susah. Tetapi, here's the thing, saya tidak tahu insight banyak, tapi untuk menghandle gimana cara komunikasinya, tetapi jika Bu Ida bisa komunikasi dengan anak-anak Bu Ida coba tolong kasih tahu, menjelasin bahwa saya sayang kepada Anda, gitu ya. Saya sayang kepada Anda. Saya mau Anda memiliki, siapa namanya? Boleh kasih tahu nama depannya? Kalau boleh tahu nama depannya, atau kita anggap aja X gitu kali ya, Kak, ya? Ya, si X ya, si X. Iya. X gitu kan. Saya sayang kepada Anda ya. Sebagai ibu, Anda udah, coba catat, mungkin ini bagus. Anda sudah, dan bahasanya dibaikin karena saya tidak terlalu bagus bahasa Indonesianya. Jadi, ya. Nih. X. Ya. Saya sama bapak saya udah lihat Anda gede, ya, berkembang menjadi orang yang tubuhnya udah besar, udah di atas remaja, udah jadi adult. Saya itu sayang kepada Anda no matter what, ya. Tapi karena saya sayang dengan Anda, gitu, saya ingin Anda bisa maju. Saya ingin Anda bisa mendapat hidup yang bahagia. Saya ingin Anda bisa mendapatkan bisa membuka terhadap opportunity, ya, peluang-peluang di dunia ini. Saya ingin Anda bisa mendapatkan meaningful relationship, bisa mendapatkan banyak teman-teman yang
bersosialisasi secara besar. Saya ingin Anda bisa menumbuh bukan hanya badan, tapi mental juga. Ya. Tetapi saya akan bersama Anda sampai Anda bisa berkembang. Mau sesusah apapun, saya tetap di sana untuk kamu. Mama sama papa tetap di sana untuk kamu, gitu ya. Harus ngomong tentang conviction, harus level up. Cara ngomongnya gini, ya, pindah dulu, baru naik, baru saya mau papa akan tetap gandeng Anda sampai saya bisa, mama dan papa bisa lihat kamu menjadi orang yang sukses, gitu. Ya, anak, saya sayang kepada Anda, sayang. Ya mungkin awalnya agak kayak bertolak belakang, karena kamu malah saya tiba jadi kayak gini, ya kan? Tapi coba sebelum merubah anak Anda, rubahin diri sendiri dulu untuk lebih sayang kepada anak Anda, lebih peduli, ya. Kasih rational atau reasoning atau alasan setiap hari, alasan, tapi kasih alasannya bukan cara yang kayak nembak gitu, tapi dengan cara yang halus. Ya. Lama-lama dia akan ngerasa ini benar. Seperti saya tidak bisa ngerasa. Ya. Saya hidup di dunia ini itu lama gitu kan. Saya butuh membantu banyak orang nih Bapak Ibu. Dulu saya ngobrol sama orang kasir pun 5 tahun lalu, tangannya basah. Dan saya ngerasa bahwa lama-lama ya saya tidak bisa kayak gini terus gitu. Jadi Bapak Purwanto dan Ibu Ida, ya, trust the process. Prosesnya mungkin susah, tetapi ya saya percaya bahwa Bapak Purwanto dan Ibu Ida bisa membuat anaknya sukses. Ingat, dengan cara yang halus, ya, dengan mindset kasih sayang, pasti anak Anda bisa ujung-ujungnya melihat, oh iya benar juga mama saya, dan bisa aja terharu. Ya. Jika coba bayangin ya, misalnya Bapak dan Mama Anda itu misalnya tidak terlalu berkomunikasi dengan Anda, terus tiba-tiba, kok tiba-tiba jadi sayang banget gitu kan? Pasti anak Anda akan ngerasa ada sesuatu yang berbeda nggak sih? Ya. Kenapa nggak normal ini? Kenapa tiba-tiba Mama Papa saya sayang banget dengan saya? Kenapa Mama Papa saya tiba-tiba cinta banget dengan saya? Kasih alasan yang benar. Mungkin saya yang salah, saya yang harus berubah. Jadi Bapak Purwanto dan Ibu Ida itu tujuannya, ya, untuk bisa ujung-ujungnya buat anak Anda berubah pikiran. Tapi nggak cepet, saya tahu nggak cepet. Tapi trust the process, ya, pasti bisa. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Nurul atas jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Ini dari Bapak Permadi. Bagaimana dengan anak yang bermain game dan mendapatkan uang dari game tersebut? Apakah termasuk kecanduan juga? Dia dapat uang dari game, tapi keluarkan uang dari game banyak juga. Iya. Ibu Permadi. Dari Bapak Permadi. Banyak juga nggak keluarnya, atau surplus atau defisit. Kalau surplus ya bagus. Nah, anak Anda ingin menjadi gamer atau enggak? Bapak Permadi. Oke, Bapak Permadi, mungkin bisa dibantu dibuka suaranya, Bapak Permadi. Bisa ketik di chat, Bapak Permadi. Oke, Bapak Permadi, bisa di open mic-nya. Bisa dibantu open mic. Oke. Oke, tidak apa-apa kalau nggak ada respon. Bapak Permadi, kalau kecanduan dari mana ini? Akarnya apa? Dapat uang atau kecanduan bermain game? Kalau misalnya bermain game, ya pakai modul-modul ini. Tapi kalau kecanduan mendapatkan uang, ya itu hal yang
positif di segi moneter, tapi ya nggak positif di segi spiritual atau segi agama ya. Tapi dalam segi moneter bagus, tapi ada bahayanya juga kalau misalnya terlalu kecanduan sampai 3 faktor ini yang saya jelaskan itu dikorbankan. Ya, semua hal di dunia ini itu boleh dilakukan sebanyak mungkin asal tidak mengorbankan 3 hal tersebut, yaitu edukasi kita, yaitu kesehatan kita, yaitu hubungan kita. Jadi 3 hal tersebut ini. Jadi Bapak Permadi, anak Anda boleh cari uang sebanyak mungkin dari game, very nice, banyak uang dari game, tapi asalkan tidak mengorbankan 3 hal tersebut, apa? Hubungan, edukasi, dan kesehatan. Selesai. Simple. Ya. Terima kasih Bapak Permadi atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Andrew. Lanjut, ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Monica, seorang guru. Masa pandemi ini banyak anak semakin edik main game dan pornografi. Alternatif apa yang bisa dilakukan di rumah karena tidak bisa keluar? Dari Bu Monica kan ya? Ya, dari Bu Monica, benar. Oke. Apa yang bisa... Nah, kita sebagai ini lebih mungkin kalau ke game kita bisa bicarakan tentang pornografi sebentar ya. Ini pasti laki-laki atau perempuan? Pasti lebih ke laki-laki. Ya. Bu Monica ini lebih laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya berarti. Bagaimana Bu Monica? Karena laki-laki cenderung menonton pornografi. Ya, kita adalah laki-laki, kita adalah creature yang visual orangnya. Kita kalau lihat cewek cantik pun, ini bukan saya ngomong, tapi kita kalau lihat cewek cantik pun bisa kayak, boleh lah sama dia gitu kan. Tapi kalau cewek itu harus lebih melihat ke sisi-sisi yang di luar visual. Itu psikologi di balik perempuan dan ini psikologi di balik laki-laki. Ya. Laki-laki itu selalu suka sesuatu yang visual, makanya orang di pornografi itu cenderung laki-laki, bukan perempuan. Ya. Dan laki-laki itu lebih cenderung, makanya di billboard kadang-kadang suka ada iklan kaki, cewek punya kaki ya, ada iklan badan perempuan atau majalah perempuan, tapi nggak pernah ada majalah cowok kan, atau kaki cowok dikasih lihat gitu. Kayak ada cewek pernah kasih tahu, wah cowok itu kakinya bagus banget. Ada nggak? Nggak ada kan? Kok paha cowok itu bagus banget gitu kan? Nggak pernah kan? Makanya cowok itu lebih visual daripada perempuan. Nah itu normal. Dan alternatif apa yang bisa dilakukan itu bonus saja. Alternatif apa yang bisa dilakukan di rumah karena tidak bisa keluar? Ya, banyak orang takut ya karena lagi pandemi ini dan virus ini menyebar sangat cepat dan virus ini bahaya. Jadi kalau Anda tidak boleh keluar karena mungkin di dalam rumah tersebut ada orang tua yang vulnerable, yang bahaya kalau kena virus dan lebih cenderung kena virus, atau ada bayi di rumah yang makanya nggak boleh keluar. Gitu. Bapak dan Ibu, satu yang bagus adalah untuk ya pastinya gampang sekali baca buku, nonton hal-hal yang edukatif. Nah, jadi kita harus coba menghentikan addict to game sama pornografinya dulu. Kalau game kita bisa dijelaskan di sana, tapi untuk pornografi itu saya pikirkan dulu. Seorang anak hanya bisa nonton pornografi kalau lagi sendirian di kamar, beneran? Kalau lagi sendirian di kamar. Coba open up kepada anak Anda tentang pornografi. Open up aja, jangan takut. Sebagai orang tua, jangan takut. Open up. Ya. Karena, saya kasih tahu Anda sesuatu. Ini interesting study, tapi ini agak kontroversial, tapi nggak apa-apa ya.
apa bedanya cowok punya ini sama cewek punya ini? Ada bedanya nggak? Satu bisa produksi susu, satu nggak bisa. Bener nggak? Bener apa Kak Niko? Ya, Apa bedanya benar. cewek punya ini sama cowok punya ini? Ya, Benar. cewek bisa produksi susu, tapi cowok punya nggak bisa. Mungkin bisa sedikit, karena ada beberapa kasus terjadi, tapi sama aja. Ya, di segi visual sama aja. Tapi kenapa cewek punya ditutupin? Kenapa cewek punya nggak boleh kasih lihat? Kenapa cowok boleh? Nah, kita nggak tahu. Itu mungkin social construct yang dibangun oleh beberapa kepercayaan budaya nanti kebangun, ya kan? Nah, ada studi, ya, saya lupa saya baca di mana, yang mengatakan bahwa jika sesuatu nggak pernah dibahas, jika sesuatu tabu, jika sesuatu nggak pernah dibahas, jika sesuatu tidak pernah itu misteri, atau sesuatu yang tidak jelas, atau tidak, itu cenderung membuat anak kecil nakal. Kenapa anak kecil pas lagi remaja nakal? Karena mereka nggak tahu banyak hal. Tapi kalau udah dewasa atau udah agak tua dikit, ya mereka kan udah tahu banyak hal, udah tahu banyak hal, dan mereka akan ngerasa kayak udah tahu banyak hal, udah nggak nakal lagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak yang nonton pornografi itu karena mereka nakal. Mereka nakal karena sesuatu yang pernah dibahas. Coba kalau misalnya Bapak atau Ibu datang ke anak Anda, berbicara tentang pornografi, bicara, oh dulu misalnya dulu karena dulu pornografi itu pas zaman dulu itu di segi majalah loh, gitu, kayak ngobrol aja nggak apa-apa. Ini interesting juga buat anak Anda. Dan kalau misalnya lagi makan atau nggak apa-apa, ya. Kalau Anda mual karena nggak bisa makan sambil bahas pornografi, jangan. Tapi coba berdiskusi dengan anak Anda. Lagi nggak pas anak Anda lagi dalam sisi yang paling terbukanya. Dan bahas supaya dia tidak nakal lagi, ya. Supaya dia tidak nakal lagi dan tidak diam-diam nonton pornografi terus, dan diam-diam di kamar nonton pornografi terus. Jadi harus lebih terbuka. Nah, alternatif banyak. Salah satunya favorit saya baca buku. Kedua, untuk lihat online course di Udemy. Udemy itu menjual banyak online course. Bapak Ibu, anak-anak suka apa? Misalnya suka perfilman, cari kursus perfilman. Suka baca buku, beli banyak buku online. Ya, Bapak Ibu mungkin nggak banyak option di dalam rumah, tetapi ya ujung-ujungnya masih ada banyak yang bisa dikerjakan ya di dalam rumah. Bisa Zoom call sama teman-teman, bisa lebih open up ke teman-teman, bisa ya berbicara dengan mama papa Anda, ya, bisa sharing, berdiskusi. Jadi ujung-ujungnya ya, tip yang pertama adalah untuk open up tentang pornografi, ya, supaya anak Anda tidak nakal lagi. That's it. Ya. Thank you Monica. Monica atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Andrew. Pertanyaan terakhir Kak Andrew. Yes. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Diana, seorang ibu rumah tangga. Usia berapa anak boleh bermain game online? Bagaimana cara menjaga pergaulan anak dari dunia maya? Terima kasih Kak Andrew. Oke, ini dunia maya itu bahaya banget. Cyber security apa segala bahaya banget, dan saya pun sendiri agak takut dengan security keamanan saya online. Saya jujur masih takut sampai sekarang. Karena kebetulan ini saya masukin satu USB dan untuk mentransfer file, dan kebetulan USB tersebut ada virus di MacBook saya. Dan aneh ya, setiap kali saya buka website, saya ketik, saya di redirect ke satu browser. Nah, itu virus. Dan saya nggak tahu bahwa saya lagi dilihatin atau enggak lewat webcam-nya apa segala. Mark Zuckerberg aja sampai tutupkan webcam dia. Dia tutupin webcam dia, karena dia takut direkam. Dia aja takut. Bagi saya, yang nggak ngerti banyak. Mark Zuckerberg yang menciptain Facebook. Jadi, cyber security ini banyak hal yang kita harus pelajarin tentang cyber security. Ya. Usia berapa anak boleh main game online? Ini tergantung. Anda harus lihat anak Anda bisa dipercaya atau enggak. Ya, Bu Diana, Anda harus lihat
anak Anda bisa dipercaya atau enggak. Jika anak Anda bisa dipercaya dan open kepada Anda, mungkin lebih cenderung boleh usia lebih muda, ya. Karena Anda bisa bertanya, oh, tadi orang itu ketemu di mana online? Oh, dia dari luar negeri. Oh, nih, dia bisa menceritain. Kalau anak Anda itu sering cerita kepada Anda dan open dan tidak ada yang ditutupin, boleh, ya, boleh cepat, bolehin dia bermain game online. Tetapi ya jika anak Anda secretive apa segala, fix that problem first, ya, fix that problem first. Usahain untuk membuat dia lebih open, baru bolehkan dia bermain game online. Sebenarnya tidak ada usia, kayak tidak pernah ada metrik untuk mengatakan bahwa seorang kecanduan game untuk 8 jam, 10 jam, 5 jam, tidak ada metrik. Seperti usia, saya tidak boleh mengatakan semua orang umur 10 boleh bermain game online, semua umur 5 boleh bermain game online. Sebenarnya ini subjektif dan sebenarnya ini hanya bisa berdasarkan apakah anak Anda bisa dipercaya atau enggak. Ya. Dan jika anak Anda bisa dipercaya, apa yang Anda ngomong, pasti anak Anda lakukan. Jangan pernah accept teman dan buka webcam kalau misalnya online game. Dan jangan pernah buka mikrofon kalau lagi ngobrol dengan kalau lagi online game. Nah, anak Anda kalau bisa dipercaya pasti akan mikir, oh ya, oke, mama. Terus udah nggak buka. Nah, itu lebih aman untuk dia main untuk main online game karena dia sudah bisa dapat peraturan dari Anda. Nah, tapi ya umur 5 tahun jangan pernah game online. 7, 8, 9, 10 jangan. Ya, akal sehat jangan. Umur 9, 10 tahun jangan. Minimal 12. Menurut saya 12, 11, 12. Adik saya main video game online umur 11, 12, saya ngerasa bahwa dia bisa tangani dan dia juga tahu bahwa di online itu bahaya. Nah, Anda juga harus kasih tahu bahwa online game itu bahaya. Karena banyak orang, satu kasus game Roblox. Game itu orang bisa pacaran di dalam. Itu game yang bukan untuk pacaran, tapi anak-anak muda bisa kayak pacaran kayak cewek sama cowok terus kayak, oh, yuk kita main bareng sini. Terus pernah ada kasus ada pedofil kayak kakek yang di game itu coba jadi cewek terus mengatakan, oh, nama saya ini, saya mau ketemu Anda. Terus ngobrol dan setelah itu dari chat menuju ke chat kayak WhatsApp atau Facebook atau DM dan suruh kirim-kirim foto apa segala. Jadi ini agak bahaya Bapak Ibu. Dan jika anak Anda tahu bahaya ini, maka anak Anda bisa lebih dipercayai dan anak Anda bisa dibolehin bermain online. Karena mereka tahu, adik saya udah tahu. Adik saya tahu banyak orang aneh di game online, makanya dia agak vigilant. Dia lihat kayak malam hari lihat ke sana, lihat samping gitu. Dia lebih mengawasi ya. Dan dia tahu, dia aware juga. Nah, istilah di Jepang benar kata Kak Andi ya. Pak Andi ya, hikikomori ya. Benar. Oke, terima kasih itu saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Andrew untuk semua jawabannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya. Sebelum kita akhiri, berikut saya akan menginfokan untuk seminar online Gentle Course pada bulan September. Oke. Seminar dan workshop online Gentle Course pada bulan Desember, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 5 September, pukul 4 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, dengan tema mengatasi kesulitan perilaku pada anak, dengan pembicara Ibu Marta Surya Kusuma Dewi, SPSI, MIDST. Beliau merupakan seorang educational terapis. Lalu dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, pukul 4 sampai pukul 5 sore, waktu Indonesia Barat, dengan tema Toxic Parenting, dengan pembicara Ibu Gendrit Suryadi, MPSI, psikolog. Beliau merupakan seorang praktisi psikolog keluarga. Lalu dilanjutkan dengan workshop online pada hari Minggu, 20 September 2020, pukul 9 sampai 12 siang waktu Indonesia Barat, dengan tema stimulasi oral motor, dengan pembicara Ibu Esther yang merupakan seorang terapis wicara.
Pada workshop online ini kita akan belajar untuk memahami apa dan tujuan dari stimulasi oral, memahami milestone oral motor anak, memahami dan menerapkan bagaimana step by step melakukan stimulasi oral, memahami juga hubungan stimulasi oral dan gangguan artikulasi atau pengucapan, memahami milestone bunyi bicara atau artikulasi pada anak, juga memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan tentang stimulasi oral. Jika Anda mempunyai anak yang masih mengeces, tidak mau sikat gigi, tidak mau sikat gigi, memilih-milih tekstur makanan, tidak mau mengunyah makanan, belum bisa menghisap atau meniup, maka daftarkan diri Anda untuk mengikuti workshop ini karena workshop ini pasti akan sangat bermanfaat. Selanjutnya, pada seminar online pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 pada pukul 4-5 sore waktu Indonesia Barat dengan tema remaja dan masalahnya dengan pembicara Bapak Andi Supriyo yang merupakan seorang school principal dan teacher trainer. Untuk info lengkap seminar dan workshop online Gentle Ghost dapat dilihat di Instagram Gentle Ghost dengan nama Gentle Ghost Malang. Juga bisa langsung WA di nomor 081 217 544 0858 599 65133 ataupun bisa langsung klik link di bio Gentle Ghost di bio Instagram Gentle Ghost Malang. Seminar dan workshop Gentle Ghost ini bisa dapat diinfokan kepada yang lain dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini mengucapkan terima kasih kepada saudari Andrew untuk sebagai narasumber untuk seminar hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada seminar online sore ini. Akhir kata, saya minta maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada seminar dan workshop online Gentle Ghost selanjutnya dan selamat sore.